Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Riki Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja sensor, traction control, ABS, dan sistem airbag. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Riki Darmawan dengan NIM 2202221 dari Pendidikan Otomotif 5B, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa, yaitu pertama definisi, akan menjelaskan tentang definisi tentang TCS, ABS, dan airbag. Lalu ada cara kerja, menjelaskan tentang prinsip kerja TCS, ABS, dan airbag. Lalu ketiga ada komponen, menjelaskan sensor, prosesor, dan aktuator pada sistem TCS, ABS, dan airbag. Lalu ada cara kerja, menjelaskan tentang cara kerja dimulai dari input hingga output. Yang terakhir ada maintenance, menjelaskan cara maintenance pada sistem TCS, ABS, dan airbag. Yang pertama definisi dari TCS, ABS, dan airbag. Apa itu TCS? TCS merupakan traction control system, merupakan sistem yang dirancang untuk mencegah roda mengalami wheel spin ataupun slip pada saat akselerasi, terutama permukaan jalan yang licin. Dan ketika kendaraan mendadak berakselerasi, TCS bekerja dengan memantau kecepatan roda dan membandingkannya dengan kecepatan kendaraan yang seharusnya. Ada dua cara yang dilakukan sistem, yaitu dengan cara membatasi performa engine pada saat akselerasi dan mengontrol sistem rem pada roda yang mengalami wheel spin. Lalu apa itu ABS? ABS yaitu anti-lock braking system, merupakan sistem keselamatan pada kendaraan yang mencegah roda terkunci. Ada 3 manfaat ABS. Yang pertama itu meningkatkan stabilitas, membantu menjaga kontrol kendaraan pada saat pengereman mendadak. Yang kedua, mengurangi jarak pengereman. Dalam beberapa kondisi, ABS juga dapat mengurangi jarak pengereman. Yang ketiga, meningkatkan keamanan, mengurangi resiko kecelakaan akibat kehilangan kendali pada saat pengereman. Lalu apa itu sistem airbag? Airbag system merupakan sistem keselamatan pada kendaraan yang dirancang untuk melindungi penumpang dari cedera serius saat terjadi kecelakaan. Airbag berfungsi sebagai bantalan yang mengembang secara cepat untuk menyerap dampak dan mengurangi risiko cedera pada bagian tubuh tertentu, seperti kepala, dada. Terdapat 3 jenis airbag yang umumnya terletak di kemudi dan dashboard bagian passenger. Airbag tersebut disebut dengan airbag bagian depan. Lalu ada airbag bagian samping ataupun side airbag dan curtain airbag. Apa sih perbedaannya antara curtain airbag dan side airbag? Jika side airbag biasanya terletak di kursi pengemudi dan penumpang. Lalu sedangkan curtain airbag seperti namanya curtain, yaitu artinya gordeng, dia terletak di pilar A ataupun di pilar-pilar B. Lalu ada komponen. Di komponen ini menjelaskan sensor-sensor, prosesor, dan aktuator pada sistem TCS, ABS, dan airbag. Yang pertama pada komponen traction control system. Di sensornya terdapat speed sensor, yang kedua throttle position sensor, dan yang ketiga yaitu sensor gaya inersia ataupun accelerometer sensor. Prosesornya yaitu ECU. Aktuatornya yang pertama ada brake valve, yang kedua pompa hidrolik, yang ketiga throttle body dan injektor. Pada sensor, speed sensor mendeteksi kecepatan putaran masing-masing roda. Ini adalah komponen kunci yang memberikan data real time tentang kondisi traksi. Sensor gaya inersia ataupun accelerometer mengukur percepatan kendaraan. Ini membantu dalam menentukan perubahan arah dan kecepatan kendaraan. Throttle position sensor mendeteksi posisi pedal gas untuk memahami keinginan pengemudi dalam berakselerasi. Aktuatornya itu pada brake valve mengontrol tekanan rem pada roda yang akan mengalami slip. Katup ini dapat membuka ataupun menutup untuk mengatur aliran hidrolik. Pompa hidrolik
mengembalikan tekanan rem setelah pengurangan tekanan, memastikan bahwa sistem dapat berfungsi dengan baik selama intervensi. Throttle body dan injektor. Sistem TCS dapat mengatur throttle dan penginjeksian bahan bakar untuk mengurangi daya mesin, sehingga dapat membantu mengurangi ban, mencegah wheel spin ataupun slip. Komponen pada ABS. Sensornya itu terdapat speed sensor dan accelerometer sensor. Prosesornya yaitu ECU dan ABS modul. Aktuatornya itu hydraulic control valve dan ABS pump. Sensor. Speed sensor mendeteksi kecepatan putaran masing-masing roda. Ini adalah komponen kunci yang memberikan data real time tentang kondisi traksi. Sensor gaya inersia ataupun accelerometer mengukur percepatan kendaraan. Ini membantu dalam menentukan perubahan arah dan kecepatan. Prosesor, ECU dan ABS modul. Fungsi dari modul ABS adalah menerima input sinyal dari speed sensor, accelerometer sensor, yang selanjutnya data tersebut akan diolah dan dimemerintahkan hydraulic valve untuk mengatur tekanan hidrolik pada kaliper. Aktuatornya, hydraulic control valve dan ABS pump. ABS hydraulic control valve bertanggung jawab untuk mengatur aliran cairan rem ke masing-masing roda. Ini penting untuk mencegah roda terkunci. Komponennya itu adalah katup pengurangan tekanan, katup pengembalian, dan katup kontrol. ABS pump bertugas untuk memulihkan tekanan hidrolik setelah katup rem mengurangi tekanan. Komponen dan cara kerja. Motor pompa dihidupkan oleh modul kontrol ABS. Sistem hidrolik. Pompa mengalirkan cairan rem kembali ke sistem setelah katup rem mengurangi tekanan. Sensor pada airbag. Yang pertama itu adalah accelerometer sensor, sensor kecelakaan, dan sensor posisi kursi. Sensor gaya inersia ataupun accelerometer mendeteksi perubahan kecepatan kendaraan. Sensor ini mengukur G-force yang terjadi saat tabrakan. Sensor kecelakaan mendeteksi dari dampak kecelakaan. Sensor ini seringkali menggunakan teknologi piezoelektrik untuk merespons guncangan mendadak. Sensor posisi kursi mengukur posisi dan kondisi penumpang di kursi untuk menentukan apakah airbag perlu diaktifkan ataupun tidak. Prosesor yaitu ada ACU, Airbag Control Unit. Prosesor utama yang menerima data dari sensor-sensor. ACU menganalisis data dan menentukan apakah kondisi tabrakan cukup parah untuk mengaktifkan airbag. Jika mendeteksi kecelakaan yang signifikan, ACU akan mengirimkan sinyal untuk mengaktifkan airbag. Aktuator yaitu inflator ataupun pengisi gas, menghasilkan gas untuk mengembang airbag dalam waktu singkat. Cara kerjanya itu inflator biasanya menggunakan reaksi kimia untuk menghasilkan gas seperti nitrogen yang mengembang airbag dengan cepat saat diaktifkan oleh ACU. Lalu yang selanjutnya ada cara kerja. Di sini menjelaskan cara kerja dimulai dari sensor, prosesor, aktuator pada traction control system, ABS, dan airbag. Yang pertama dari sensor. Speed sensor akan memberikan data real time mengenai kondisi traksi pada masing-masing roda. Sensor mengirimkan informasi ke unit kontrol ataupun prosesor tentang kecepatan setiap roda secara terus-menerus. Lalu accelerometer sensor akan mengukur percepatan kendaraan dan membantu dalam mendeteksi perubahan arah. Sensor ini memberikan data tentang akselerasi yang membantu memprediksi kebutuhan intervensi traction control system. Lalu ada throttle position sensor, mencatat posisi pedal gas untuk memahami niat pengemudi dalam akselerasi. Data ini membantu dalam menentukan kapan intervensi traction control system perlu dilakukan. Lalu prosesor, ECU membandingkan kecepatan roda untuk mendeteksi adanya slip. Jika ada salah satu roda yang berputar lebih cepat dari yang lain, ECU akan mengidentifikasi bahwa roda tersebut mengalami slip. Berdasarkan data dari sensor gaya inersia dan throttle position control, ECU juga mengevaluasi situasi, akselerasi, dan kondisi jalan.
Lalu yang dilakukan oleh aktuatornya adalah yang pertama pada brake valve. Ketika ECU mendeteksi slip, sinyal dikirim ke aktuator untuk mengurangi tekanan rem pada roda yang terkunci. Ini memungkinkan roda tersebut untuk kembali berputar. Throttle control. Dalam sistem TCS, ECU dapat mengukur throttle dan injektor untuk mengurangi jumlah bahan bakar yang masuk ke ruang bakar, mengurangi power yang dihasilkan pada saat akselerasi, dan mencegah slip lebih lanjut. Lalu ada cara kerja dari ABS. Dari sensornya itu adalah ada speed sensor dan sensor gaya inersia ataupun accelerometer. Setiap roda dilengkapi dengan sensor untuk mengirimkan data ke unit kontrol. Sensor ini menggunakan teknologi magnetik ataupun optik untuk menghitung kecepatan roda secara real time. Lalu sensor dari accelerometer memberikan data tentang perubahan arah dan kecepatan kendaraan. Prosesor akan mengolah data-data dari sensor speed sensor dan accelerometer untuk membandingkan kecepatan roda yang sedang berputar. Jika salah satu roda ataupun lebih melambat ataupun lebih cepat daripada yang lain, tanda hampir roda tersebut mengalami slip, ECU akan mengenali situasi ini. ECU juga dapat mempertimbangkan data dari sensor gaya inersia untuk menilai apakah kendaraan sedang melakukan pengereman mendadak ataupun tidak. Yang dilakukan atau aktuator yaitu pada hydraulic control valve, ECU mendeteksi bahwa roda hampir terkunci. Sinyal akan dikirim ke katup rem untuk mengurangi tekanan hidrolik pada roda tersebut. Proses ini mencegah roda dari penguncian sehingga roda tetap berputar. Setelah roda mulai berputar kembali, katup ini mengembalikan tekanan rem sesuai dengan kebutuhan. ABS pump. Pompa bekerja dengan cepat untuk mengembalikan tekanan setelah katup rem mengurangi tekanan. Ini memastikan bahwa sistem rem ABS tetap responsif dan dapat mengatur tekanan rem secara dinamis selama proses pengereman. Lalu ada cara kerja dari airbag. Dari sensornya itu ada sensor gaya inersia, sensor kecelakaan, dan sensor posisi kemudi dan sabuk pengaman. Sensor untuk mengukur gaya inersia yang dialami kendaraan. Ketika kendaraan mengalami perlambatan yang mendadak seperti saat kecelakaan, sensor ini mengirimkan sinyal ke unit kontrol. Sensor ini mendeteksi arah dan kekuatan dampak dari yang terjadi. Pada sensor kecelakaan, sensor ini mendeteksi guncangan. Ketika sensor ini merasakan dampak yang signifikan, ia mengirimkan sinyal ke unit kontrol airbag. Pada sensor posisi kursi dan sabuk pengaman, sensor ini memberikan informasi tentang apakah pengemudi di depan menggunakan sabuk pengaman dan pada posisi mereka yang dapat mempengaruhi pengaktifan airbag. Jika pengemudi tidak menggunakan sabuk pengaman dan sensor kursi tidak mendeteksi adanya penumpang, maka airbag di posisi tersebut tidak akan diaktifkan. Lalu pada prosesor, ECU akan menerima dan menganalisis sinyal-sinyal dari sensor secara real time. Jika data dari sensor gaya inersia dan sensor kecelakaan menunjukkan bahwa dampak cukup parah yang memicu airbag, ECU akan mengaktifkan airbag. ECU juga mempertimbangkan posisi penumpang dan status sabuk pengaman untuk menentukan jenis airbag yang harus diaktifkan. Misalnya, apakah airbag depan, side airbag, ataupun curtain brake. 3. Aktuator. Ketika ECU mengirimkan sinyal untuk mengaktifkan airbag, inflantor bekerja dengan sangat cepat dalam waktu kurang dari 20 mili-detik. Inflantor biasanya menggunakan reaksi kimia untuk menghasilkan gas seperti nitrogen yang mengembang airbag. Gas ini mengembang dengan cepat untuk mengisi airbag dan menciptakan bantalan pelindung antara penumpang dan bagian keras kendaraan. Lalu ada proses pengembangan dan pengembisan airbag. Pada saat pengembangan, setelah inflantor aktif, airbag mengembang dengan cepat untuk menciptakan bantalan pelindung. Pada saat pengembisan, setelah mengembang, airbag mulai mengempis untuk mengurangi risiko cedera akibat benturan dengan airbag itu sendiri. Proses pengembisan ini terjadi dengan cepat setelah dampak. Ya, mungkin segitu saja teman-teman dari apa yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.